Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Baik, para sahabat ngaji online Hadis Arba'in, alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki pengajian yang ketiga, ngaji online Hadis Arba'in. Alhamdulillah pada malam hari ini tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat Menteri Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat juga sesuai dengan keputusan tadi, yakni ormas-ormas besar Islam di Indonesia, yakni pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah dan juga yang lainnya telah menetapkan bahwasanya 1 Ramadan jatuh pada malam hari ini juga atau pada hari ini juga. Makanya pada bulan Ramadan ini ngaji online kita laksanakan jam 9 lebih sedikit setelah kita melaksanakan daripada sholat taraweh. Dan alhamdulillah kita semuanya insya Allah besok umat muslim sudah diwajibkan untuk melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Baiklah, mari bersama-sama kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para masyayikh kita, para guru-guru kita, para mu'alif kita dan juga orang-orang tua kita, keluarga kita, dan juga bangsa Indonesia yang hari ini kita semuanya sedang kena musibah nasional, musibah corona. Semoga senantiasa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Libtiqai mardatillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatina salihah wa bi ijabatil qabul wa li qada'il mas'ul bi barakati wasiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para sahabat ngaji online, kalau sahabat membawa kitab atau kalau enggak bawa kitab Hadis Arba'in, banyak di aplikasi-aplikasi yang menyediakan kitab Arba'in. Silahkan disimak. Kita sekarang akan membahas hadis yang kedua. Saya akan mengawali dengan membacakan. Saya kasih makna sesuai dengan guru-guru saya dulu mengajarkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi iki iku hadis. Al-hadisu utawi hadis asani kang kaping pindho. Iku an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Aidzon halimari. Qala ngendika sapa sahabat Umar. Bainama ing dalam sawijine wektu. Nahnu utawi kita iku julusun. Pira-pira wong kang lungguh. Ing da Rasulillahi ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zata yaumin ing dalam sawijine dina idlala'a nuli katon alaina ing atase kita
Sapa sing katon sapa rajulun wong lanang. Sifate rajul syadidu bayadi siyabi kang banget putih dodote. Syadidu sawadi sya'ri kang banget ireng rambute. La yura ora den tingali. Alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete lunga. Wala ya'rifuhu lan ora kenal ing rajul. Minna saking kita sapa ahadun wong suwiji. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul. Lungguh ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa asnada monggo nyandhekake sapa rajul rubbataihi ing dengkul lorone rajul ila rubbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wadha'a lan nyelehake sapa rajul kaffaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidhaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul, ya Muhammadu, he Muhammad, akhbirni, kula aturi awe khobar sira ing ingsun, anil islami saking masalah Islam. Fangkala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh dawuh al-Islamu utawi Islam iku anta syada yen to nekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Wa tuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan aweh sapa sira utawa nekani sapa sira az-zakata ing zakat wa tasumalan poso sapa sira ramadhana ing wulan Ramadan wa tahujjalan haji sapa sira al baita ing baitullah inistato talamun kuwasa sapa sira ilaihi maring baitullah apane sabilan dalane. Qala ngucap sapa rajul sadaqta bener sapa sira Rasulullah. Fajibna mongko gawok sapa kita lahu maring rajul yas'aluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Qala ngucap sapa rajul fa akhbirni mongko aweh kabar sira ing ingsun anil islami saking anil imani saking masalah iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi al imanu ail imanu antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina al akhir kang akhir wa antuk minalan ngimanake sira bil qadari kelawan qadar khairihi rupane baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar. Qala ngucap sapa rajul sadaqta bener sapa sira. Qala ngucap sapa rajul fakhbirni mongko kula aturi aweh khabar sira ing ingsun utawa tuan ing ingsun anil ihsani saking masalah ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi antak buddha yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah kanaka kaya-kaya sak temene sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah
ya fa innahu mongko sak temene Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Kala ngucap sapa rajul, akhbirni mongko awe khabar sira ing ingsun anis saati saking masalahe kiamat. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, mal mas'ulu ora ana utahi wong kang den takoni anha saking saah iku bi'alama luwih ngawerwi minas sa'il tinimbang saking wong kang takon. Baknya diberlakukan sebagai zaidah atau tambahan. Laisal makna fiha wa in alamila, meskipun beramal, bisa beramal tapi tidak punya faedah. Qala ngucap sapa rajul, fa'birni mongko awe khabar tuan ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tanda-tandane tanda tetengere saah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ang talidha yen to nglairake sapa al amatu wadon amat rabbataha ing bendarane amat, wa ang tarolan yen to ningali sapa sira al hufata ing pira-pira wong kang padha lumaku ngodhok. Lumaku ngodhok, mlaku ngodhok itu berjalan tak pakai sandal. Nyeker istilahnya. Al-urrata pira-pira kang uda, al-allata kang fakir, ri'a asyai kang pira-pira angon pedhus, ya tatawaluna hale padha dhuwur-dhuwuran sapa khufah. Padha dhuwur-dhuwuran sapa khufatal umrah fil bunyani ing dalem bangunan. Sumang tolaka mongko nuli budalan sapa rajul, fala bisa mongko nuli meneng sapa Kanjeng Nabi malian ing dalem zaman suwe. Sumangkala mongko nuli ngucap sapa sumangkala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umaru, he sahabat Umar, atadri ana ta weruh sapa sira man ing iku sapa as-sailu utawi wong kang takon. Kultu ngucap sapa ingsun, Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu luweh ngawerwi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene manis sa'il, as-sa'il itu iku Jibrilu, malaikat Jibril. Atakum teka sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum hale mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing masalahe agama sira kabeh. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Baik. Para sahabat-sahabat ngaji online, tadi sudah saya maknai. Nanti yang ketinggalan kalau pengen maknai mabadi seperti makna pesantren atau makna gandul bisa ditengok ya. Bisa ditengok, diulangi lagi. Sekarang mari kita bersama-sama ngaji bersama, kita bahas bersama hadis yang kedua dari syarahnya ya. Al hadis tsani, hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawi, an Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Aidan artinya ya lagi diriwayatkan, hadis kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Umar lagi, karena hadis yang pertama kemarin tentang niat, hadis yang membahas tentang niat innamal a'malu binniyat itu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Qala, beliau berkata, Sayyidina Umar berkata, bainama, pada suatu saat, nahnu kita julusun sedang duduk-duduk inda Rasulillah, disanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittola'a, tiba-tiba datang atau tiba-tiba nampak, alaina atas kami, rajulun seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih bajunya,
syadidu sawadu syahri, yang sangat hitam rambutnya. La yura, tidak tampak alaihi, atas sirajul tadi, asarus safari, bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu, dan tidak kenal terhadap sirajul, minna, dari kita, ahadun, seseorang pun. Hatta jalasa, sampai sirajul tadi duduk, ilan nabi, berada di sanding Kanjeng Nabi. Fa'asnada, maka kemudian sirajul tadi menyandarkan rubbataihi, dua lututnya, ila rubbataihi, kepada dua lututnya Rasulullah. Wa wadu'a, dan sirajul tadi meletakkan kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan membahas sedikit nanti apa yang bisa kita ambil daripada hadis yang kedua ini. Adalah hadis yang menjelaskan tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah dan para sahabat. Malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah dan para sahabat, ini menyamar atau berbentuk surahnya atau wujudnya manusia, orang laki-laki, yang mana tujuan daripada malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat-sahabatnya adalah untuk mengajarkan tentang masalah agama Islam. Bukan kepada Kanjeng Nabi, tetapi kepada para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Lah, bagaimana kalau ditengok malaikat Jibril itu datang kepada Kanjeng Nabi, seakan-akan bisa dikiaskan datang kepada Kanjeng Nabi bertanya tentang masalah agama kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana sifatnya malaikat Jibril ketika datang kepada Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril ketika datang kepada Kanjeng Nabi, ittala alaina rajulun syadidu bayadits thiyab, memakai pakaian yang sangat putih. Jadi pakaian yang sangat putih itu termasuk pakaian yang disunahkan. Untuk apa? Melakukan hal-hal kebaikan. Sebagaimana kita taklim, kita mengaji, itu sunnah kita pakai pakaian putih. Kita mau sholat dan lain sebagainya itu juga disunahkan kita memakai daripada pakaian-pakaian yang putih. Ya kalau suci itu syarat itu nggak boleh kita pakai pakaian putih tapi nggak suci. Jangan terus tanya, kalau putih tapi najis gimana Pak? Yang itu nggak masuk. Namanya suci itu sudah menjadi syarat. Sama-sama sucinya, maka yang disunahkan pertama kali pakaian itu yang putih. Untuk sholat Jumat sunnah pakai pakaian yang putih. Sholat Idul Fitri besok sunnah pakai pakaian putih. Mau pengajian sunnah pakai pakaian yang putih dan lain sebagainya. Syadidu sawati syahri, yaitu laki-laki malaikat Jibril ini datang kepada Kanjeng Nabi ini merubah bentuk menjadi seorang laki-laki yang putih pakaiannya, hitam sekali rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak tampak bekas perjalanannya laki-laki tadi. Jadi ini datang tiba-tiba. Pada suatu saat para sahabat dan Rasulullah ini sedang duduk-duduk. Ada yang mengatakan duduk-duduk di teras Masjid Nabawi. Ada, tapi ya tidak. Pokoknya Rasulullah dan sahabat ini sedang duduk-duduk itu aja. Terus kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki tadi yang berpakaian putih dan rambutnya hitam. Dari
sahabat-sahabat yang duduk tadi bersama Rasulullah itu tidak ada yang melihat bekas daripada perjalanannya si laki-laki tadi. La yura ali asar safari wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada dari kita yang saling kenal kepada si rajul tadi. Hatta jalasa ila Nabi sampai si rajul tadi duduk mendekat kepada Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Rasulullah. Ini malaikat Jibril ini kalau dinisbatkan kepada Rasulullah ini tidak mengajar. Tapi kalau dinisbatkan kepada para sahabat, beliau mengajar. Maka cara duduknya beda dengan duduknya muta'alim, orang yang belajar. Kalau duduknya orang yang belajar itu yang nggak pantas. Nanti kok terus kemudian duduk bersama dengan gurunya kok terus kemudian jejer terus menyandarkan lutut, kedua lututnya dengan lututnya guru itu nggak benar. Jadi bukan kok terus, karena ada yang menyamakan ini seakan-akan murid dengan guru. Ini bukan. Malaikat Jibril datang itu tujuannya bukan muta'alliman, tidak belajar, tapi mu'alliman lissahabat, mengajarkan agama kepada para sahabat. Makanya boleh duduknya ini berdekatan dengan Rasulullah. Nah, kalau duduknya muta'alim itu bagaimana? Duduknya muta'alim itu yang bagus di hadapan guru itu ya seperti duduk ketika tahiyat akhir. Nah, duduk ketika tahiyat akhir. Terus dengan senantiasa menundukkan pandangan. Jangan duduknya pakai tarobuk ataupun bersila terus kemudian kakinya yang satu dinaikkan. Wah, itu tidak bagus. Itu kalau dari segi akhlak tidak baik. Orang yang muta'alim yang belajar itu duduknya ya seperti orang yang sedang duduk tahiyat akhir di hadapan guru. Makanya misalnya kalau sowan kepada gurunya, dipanggil gurunya, ini duduknya ditata, ya. Kecuali gurunya mempersilahkan bebas. Jangan duduk kayak gitu misalnya. Enggak apa-apa duduk di atas di kursi, duduk di kursi. Kalau guru belum mempersilahkan kita duduk di kursi, jangan duduk di kursi. Ya. Kalau guru belum, kiai kita, ustadz kita, guru kita, buya kita, tuan guru kita yang mengajar kita ini kok belum mempersilahkan kita duduk di kursi, jangan langsung duduk di kursi. Sebagai muta'alim, kita harus tetap menjaga adab kita. Bagaimana? Duduk kita itu seperti duduknya ketika tahiyat akhir. Jangan terus kemudian memandang guru, apalagi memandang matanya guru itu jangan, nggak boleh. Kita pandangannya harus ke bawah. Kecuali guru nanti mohon penjelasan. Nah, mohon penjelasan yang kira-kira butuh gambaran daripada wajah kita. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau enggak jangan. Itu kurang sopan. Lah kadang akhlak yang seperti ini sudah jarang sekali. Para teman-teman santri kadang sekarang ini lebih memburu kepada nilai intelektual, nilai kecerdasan akal, kecerdasan logika, tapi kurang memperhatikan daripada adab, kurang memperhatikan daripada tata krama. Nah, ini menjadi penting. Ya kita bareng-bareng, kita bersama-sama, ya. Jangan kita menuduh sama siapa-siapa. Pokoknya kita jaga akhlak kita jaga tata krama kita di hadapan guru. Sekarang ini kan luar biasa. Kadang guru itu yang ngaji terus istiqomah,
ngajinya kayaknya kitabnya cuma kecil-kecil, cuma Safinah, cuma kitab apa. Itu tapi luar biasa, berkahnya luar biasa. Lah hari ini para kawan-kawan santri ini, apalagi di dunia medsos ini, tentang intelektual, tentang wawasan, tentang keilmuan ini sudah dibuka lebar-lebar. Tentunya kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan logika, kecerdasan intelektual, logika kita, tentunya akan hilang akhlak kita terhadap guru-guru kita. Makanya menjadi penting. Menjadi penting itu apa? Mari kita belajar dengan guru-guru kita yang diberikan kesempatan untuk bisa talaki kepada guru, langsung bertemu kepada guru, mulazamah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ustadz-ustadz kita yang alim-alim luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar. Karena dengan mulazamah kita bisa meniru daripada manhaj beliau, daripada apa yang beliau ambil dalam menapaki jalan kehidupan di dunia ini menuju akhirat. Nah, ini menjadi penting. Orang yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual itu bisa kita cari lewat dunia internet sekarang ini kan. Mau cari pertanyaan apa saja ada jawabannya. Mau mencari tentang ilmu apa ada semuanya di internet itu. Tapi keberkahan itu tidak bisa. Keberkahan dari ilmu itu ya harus mulazamah dengan guru, mulazamah dengan kiai, mulazamah dengan ustadz. Ini menjadi penting. Ini yang mulai agak banyak hilang di akhir-akhir ini. Semoga ini nanti menjadi menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan kita untuk bisa mulazamah kepada para guru-guru kita. Baik, saya lanjutkan keterangan lagi. Setelah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian malaikat Jibril fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayh, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala kaffaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi, ini tidak menggambarkan adabnya muta'alim terhadap mu'alim, orang yang belajar kepada orang yang mengajar, bukan ya. Jadi sampai nggak boleh sebagai murid nanti kok terus dekat dengan kiai terus menempelkan dengkulnya terus meletakkan tangannya di tangan gurunya, itu enggak. Ini dalam majalis saniyah diterangkan kayak itu, dalam keterangan majalis saniyah ya mengomentari hadis ini. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, waqala ya Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad, akhbirni, berikanlah kabar diriku anil islami, tentang masalah Islam. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, al-islamu an tasyhada alla ilaha illallah. Islam yaitu satu. Islam yaitu satu. An tasyhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kecuali Allah ya. Satu, Islam itu adalah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga, membayarkan atau menunaikan zakat. Yang keempat, batasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan ataupun puasa Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita, haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu
perjalanannya. Nanti seorang laki-laki tadi, yakni malaikat Jibril tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, mal Islam, apa Islam itu? Akhbiri anil Islam, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Kata Rasulullah, Islam itu mempunyai arkan amud, rukunnya ada 5. Yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah ini adalah meyakini bahwasanya annahu la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang wajib, yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan syahadat ini diucapkan? Syahadat menjadi wajib diucapkan bagi orang kafir yang akan masuk Islam. Ketika ada orang kafir non muslim kemudian membaca syahadat, maka ia telah menjadi Islam. Oh, dia baca syahadatnya enggak beneran, Pak. Bagaimana itu, Pak? Oh, beneran atau tidak kita tidak tahu. Nahnu nahkumu bidzahir. Kita menghukumi yang nampak saja. Yang enggak nampak enggak usah kita hukumi. Ya. Ada orang kemudian mau mengikrarkan diri masuk Islam, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya sudah. Kita harus meyakini bahwasanya ia telah masuk Islam. Urusan itu jujur atau tidak itu bukan urusan kita. Kita menghukumi dengan yang zahir-zahir saja. Sebagaimana yang pernah terjadi ketika waktu peperangan zaman Rasulullah, ada seorang kafir ini yang telah membunuh banyak para sahabat-sahabat, ya kan, tentara-tentara orang muslim. Terus kemudian ketika terdesak ia akan dibunuh, tiba-tiba ia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba langsung saja dibunuh oleh sahabat tadi. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah, kemudian dipanggillah sahabat yang membunuh daripada orang yang telah membaca syahadat tadi. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Aqatalta, kenapa engkau membunuhnya?" Kata sahabat tadi, dia membaca syahadat ini karena tidak murni untuk masuk Islam, tetapi karena hanya berlindung dari kematian, supaya ia tidak saya bunuh. Wah. Jadi pura-pura lah istilahnya. Maka ditanya oleh Rasulullah, kamu kok bisa tahu kalau dia pura-pura masuk Islamnya hanya berlindung supaya tidak dibunuh? Kan kayak gitu. Apakah kamu tahu? Bagaimana saya tahu? Saya enggak tahu, tapi dia sudah terdesak. Ketika dia terdesak, baru dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Kata Rasulullah. Asyaqaqta sadruhu, apakah kamu telah membelah dadanya? Saya belah dadanya pun saya tidak akan tahu isi hatinya. Kata sahabat tadi. Kata Rasulullah, kau belah dadanya pun kamu tidak tahu, apalagi belum kamu belah, kok kamu sudah menghukumi bahwasanya dia itu masuk Islamnya pura-pura. Makanya kalau ada orang yang sudah syahadat, ya sudah, kita husnudzon saja, kita menghukumi dengan yang zahir saja. Ya. Yang kedua, membaca syahadat ini menjadi wajib bagi siapa? Bagi orang yang sudah masuk Islam. Kapan tempatnya wajib membaca syahadat? Tempatnya adalah ketika orang-orang muslim itu melaksanakan daripada sholat fardu dan juga melaksanakan sholat. Itu menjadi wajib. Kapan tempatnya? Ketika kita melaksanakan tahiyat ataupun membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi orang muslim diwajibkan tiap hari membaca syahadat. Kapan kewajibannya kita membaca syahadat? Minimal ketika kita melaksanakan daripada sholat lima waktu. Kapan tempatnya? Ketika kita sedang tahiyat akhir, ketika kita membaca tahiyat. Terus kalau kita dari lahir sampai tua ini, ada orang ini lahir, apakah wajib membaca syahadat sehingga Islam kita ini bisa diikrarkan, bisa diakui keislamannya? Tidak. Kalau kita lahir dalam kondisi orang tua kita muslim, ya sudah, kita dihukumi muslim. Selama kita setelah balik itu kita tidak melakukan kemurtadan ataupun kekafiran. Yang wajib itu mengucapkan untuk masuk Islam, dihukumi Islam itu bagi mereka-mereka yang satu kufur, orang-orang kafir, yang kedua karena murtad, terus kemudian akan kembali lagi kepada Islam. Kalau kita yang sudah muslim, yang sudah Islam ini, kewajiban kita membaca syahadat ya tadi ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan tahiyat, itu wajib membaca syahadat. Kalau tak membaca syahadat, tak sah sholat kita. Karena itu wajib membaca syahadat di waktu tahiyat. Nah, itu sedikit keterangan tentang syahadat. Nah, kita harus meyakini di dalam hati kita ya, membaca syahadat ini. Asyhadu alla ilaha saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus bagaimana nanti meyakininya, nanti akan kita jelaskan di bab iman. Keyakinan itu di iman. Kalau Islam ya pokoknya kita membahas yang zahir saja. Orang perintahnya itu membaca syahadat, ya baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu aja. Ya. Terus pertanyaan, Pak, apa yang wajib dilakukan kalau ada orang mau masuk Islam ini? Membaca syahadat dulu atau misalnya kan ada proses ketika akan masuk Islam ini, ya kan? Misalnya harus kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Yang wajib dilaksanakan pertama kali ketika proses orang mau masuk Islam itu ya baca syahadat dulu. Jangan kalimat-kalimat yang lain, enggak Fatihah, enggak usah. Baca bismillah enggak usah. Yang wajib dibaca itu asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah dulu. Jangan kita menunda-nunda. Sudah langsung aja disaksikan suruh baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan terus kemudian kita malah banyak seremonial macam-macam. Begini dulu. Ditanya kita tak tahu itu. Kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur orang yang mau masuk Islam ini. Ya kan? Kalau dia sudah niat mau masuk Islam, ini hukum ya, hukum zahirnya. Terus belum sempat membaca syahadat, belum kalian saksikan padahal dia sudah mau baca syahadat, sudah mau masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara sampean ini yang mau menuntun masuk Islam ini terlalu banyak seremoninya. Seremonialnya banyak sekali. Harus ada pembukaan, harus ada bacaan ini, bacaan dan terusnya. Sehingga apa? Tiba-tiba belum sempat ia baca syahadat, sudah dipanggil oleh malaikat, sudah dicabut ruhnya oleh malaikat, dia mati belum sempat membaca syahadat. Siapa yang dosa? Ya kan? Ya kalau kita kembalikan ke hakikatnya, memang hakikinya dia tidak secara ketentuan Allah dia memang tidak mati dalam kondisi mengucapkan syahadat. Ya, tapi kan kita pakai hukum syariatnya dulu, pakai hukum yang zahir dulu. Makanya kalau ada kawan-kawan kita yang
mau masuk Islam atau yang mau menuntun orang-orang masuk Islam, jangan terlalu banyak seremonial. Yang segera diikrarkan saja, membaca syahadat itu sudah sah, ya kan? Adapun nanti pengakuan yang lain saya masuk Islam tidak dipaksa dan lain sebagainya, nah itu silahkan nanti dilaksanakan yang secara seremonial. Kalau pengen masuk Islam ya langsung saja, silahkan masuk Islam. Saya tuntun membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia baca syahadat, baru nanti kita laporkan. Kalau pengen ada acara, misalnya ada tokoh agama setempat dan lain sebagainya, ada dari KUA dan lain sebagainya, oh ini harus ada keterangan bahwasanya ini nanti kan akan didaftar sebagai mu'alaf dan lain sebagainya, jadi harus ada bukti-buktinya. Ya silahkan nanti dibikin yang seremonial. Tetapi ya tadi ya, dia haknya untuk masuk Islam sudah terpenuhi. Nah itu. Nah, terus selanjutnya waktu qimas shalah. Islam yang kedua kata Rasulullah adalah mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat fardu 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat kanat 'alal mu'minina itu bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang mengaku beriman seperti halnya kita ini, itu telah difardukan, telah di waktu-waktu ada 5 waktu wajib dilaksanakan setiap hari. Jangan cuma melaksanakan sekali saja, itu enggak gugur. Ada orang misalnya punya kepercayaan, saya melaksanakan sholat itu ya sekali saja sudah, karena aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena untuk mengingatku. Saya sholat itu ya sudah, saya sambil duduk kayak gini ya sudah, saya ini karena tujuannya adalah sholat itu mengingat Allah. Nah, daripada kalian sholat jengklat-jengklit, ya kan, berdiri duduk dan lain sebagainya, tetapi pikiran sampean tidak ingat kepada Allah, jangan terpengaruh dengan omongan orang-orang yang seperti ini. Kewajiban kita tuqimus shalah, mendirikan sholat itu ya, ayatinas shalah, artinya mengerjakan sholat bihuquqihina. Dalam tafsir Jalalain itu kan ada itu, ayatunas shalah bihuquqihina, artinya mengerjakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat itu apa? Yang harus terpenuhi di dalam sholat. Ada syarat. Nah, ada syarat-syaratnya sholat. Harus suci dari hadas besar maupun kecil, suci dari najis dan seterusnya. Menghadap kiblat, ma'rifatul dukhul waktu dan seterusnya itu. Terus hak-haknya sholat lagi apa? Sholat itu punya syarat, punya rukun. Ada rukunnya sholat, harus takbiratul ihram, harus baca Fatihah dan seterusnya. Ada rukun itu, ada rukun yang qauli, ada rukun yang fi'li, ada rukun yang i'tiqadi. Terus kemudian hak-haknya sholat adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat, itu baru bisa disebut dengan wa yuqimus wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Ayatunas sholata bihuquqihinna, artinya mendirikan sholat, mengerjakan sholat sesuai dengan hak-haknya sholat. Syarat rukun harus terpenuhi. Perkara-perkara yang batalkan harus ditinggalkan. Enggak boleh kita sholat kok sambil bicara dan lain sebagainya, ini enggak benar. Karena itu nanti tidak sesuai dengan takrif ataupun definisi daripada sholat. Apa definisi dari sholat? As-sholat ya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Ucapan, pekerjaan yang ditentukan oleh syariat, bukan sembarangan ini, yang diawali dengan
muftatakhatun bit takbir, diawali dengan Allahu Akbar, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu baru disebut dengan tuqimas shalah, mendirikan daripada sholat. Ya, jangan kok sholat kok cukup berdiam diri dengan mengingat Allah, itu sudah disebut sholat. Karena apa? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat karena mengingatku. Tujuan daripada menjalankan sholat adalah mengingat Allah. Bukan seperti itu. Ya, kita menjalankan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana saya melaksanakan sholat, kata Rasulullah. Enggak ada di dalam riwayat-riwayat Rasulullah itu sholat kok sambil duduk. Mengingat Allah itu enggak ada. Rasulullah sholat ya tetap sebagaimana sifat-sifatnya sholat Rasulullah yang ada di dalam hadis-hadis, ya tetap ada syarat, ada rukunnya, ya. Nah, ini menjadi penting. Kadang orang itu kan ya karena terlalu mendalami masalah hakikat dan lain sebagainya, tapi kurang wawasan ilmu agamanya, fikihnya enggak matang dan lain sebagainya, jadi bisa terjerumus seperti itu. Nah, ini hati-hati, terutama kawan-kawan sahabat online, kawan-kawan santri Nurul Huda. Nah, ini ya, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Kita mengikuti manhajnya para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Ini atau qimas sholat, yakni mendirikan sholat wajib, sholat fardu 5 waktu, setiap hari 5 waktu ya. Ini sholat wajib, nggak boleh mengerjakan sholat itu kok seumur cuma sekali. Duhur 1 kali, asar 1 kali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Alasannya apa? Lihat, karena apa? Karena perintah itu kan la yalzamu atikror, tidak menuntut untuk diulang. Oh, nggak boleh kayak gini. Pokoknya sudah mengerjakan ya sudah. Oh, ada muqayyadnya. Perintah tentang apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat. Itu dari mana muqayyadnya? Dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pada waktu malam di Isra Mi'rajkan saya, diwajibkan kepada saya 50 waktu. 50 waktu. 50 waktu ya. Kemudian saya senantiasa, ya kan, nas'alu at-takhfif, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bolak-balik minta apa? Keringanan kepada Allah, sampai Allah mewajibkan kepada saya setiap hari, setiap malam, fi kulli lailin, fi kulli yaumin wa lailatin khamsu sholati, 5 waktu ini. Jadi kalau selama seseorang itu masih menjumpai hari, menjumpai malam, maka tetap berlaku baginya wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, selama kita masih apa? Menjumpai hari, menjumpai malam, menjumpai siang, menjumpai malam, maka senantiasa berlaku hukum wajib mengerjakan salat 5 waktu kepada kita. Berdasarkan apa? Hadisnya Rasulullah SAW tadi. Ini sedikit penjelasan tentang sholat. Waktu tiaz zakah, yang kedua membayarkan zakat. Islam itu yang membayarkan zakat. Zakat itu ada 2 jenis. Satu namanya zakat mal, yang kedua namanya zakatun nafsi ataupun zakatul fitri. Zakat mal itu
zakat harta sesuai dengan syarat rukunnya ketentuannya zakat. Misalnya harta-harta yang wajib dizakat itu, satu, harta dagangan. Kalau kita jadi pengusaha, jadi pedagang, ya kan, sesuai dengan ketentuannya nanti mau dagang sawit, mau dagang emas, mau dagang sayur, mau dagang apa itu, toko-toko harian, kedai harian, mau jualan bensin, mau jualan macam-macam, jualan tanah, jualan rumah, jualan mobil, macam-macam. Pokoknya kita kok niat berdagang, maka nanti kalau kita telah sampai pada nisabnya, kita wajib mengeluarkan daripada zakatnya, itu harta tijaroh. Yang kedua, harta yang wajib dizakati adalah al-mawasi, hewan ternak. Kita punya sapi, punya kerbau, punya kambing, punya unta. Nah, ini hewan-hewan ternak yang wajib dizakati sesuai dengan nisabnya. Tentu enggak saya terangkan di sini semuanya nanti ya, enggak cukup waktunya. Terus kemudian zakat, harta zakat yang wajib di zakati apa? Az-zahab, emas dan an-naqdain, yakni emas dan perak. Emas kalau sudah sampai pada nisabnya emas, ini wajib dizakati dengan syarat dan ketentuannya. Nanti enggak saya terangkan di sini ya. Terus kemudian yang wajib dizakati enggak 1 gram 2 gram nih ya. Kalau sampean cuma punya emas 1 gram 2 gram apalagi dibuat anting-anting, enggak wajib zakat itu ya. Terus kemudian yang wajib dizakati lagi apa? Ma'dan, harta apa itu namanya? Pertambangan. Tambang itu wajib dizakati. Terus kemudian ar-rikas, harta karun. Nah, harta karun rikas itu adalah hartanya orang-orang zaman jahiliyah. Jahiliyah itu qoblal Islam, qobla bi'satin Nabi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu namanya jahiliyah. Wa ba'da bi'satin Nabi enggak ada jahiliyah. Ada jahiliyah tapi fil hukmi, dalam segi hukumnya hukum jahiliyah. Tapi ya secara kepastian ya enggak ada, secara kenyataan enggak ada kenyataan jahiliyah lagi. Itu rikas. Terus kemudian az-zuru. Az-zuru itu apa? Tanam-tanaman. Tanam-tanaman itu harus ada syarat-syaratnya. Tidak semuanya zuru tanaman itu wajib dizakati. Tanam-tanaman itu ya bahkan al-qut yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dengan ketentuan dan syaratnya di bab masalah az-zuru. Terus kemudian yang terakhir adalah as-samro, yakni buah-buahan yang wajib dizakati itu hanya 2. Satu zabib anggur, yang kedua adalah atamru kurma dengan ketentuannya masing-masing. Nah itu zakat mal ya. Bagi kita-kita yang mempunyai salah satu dari harta-harta yang saya sebutkan tadi, kok sudah mempunyai nisabnya, silahkan dikeluarkan zakatnya. Apalagi ini dalam kondisi musibah nasional yang seperti ini, pandemi corona seperti ini yang berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kesehatan kantong ini, atau masalah ekonomi, ya kan? Masalah ekonomi ini sangat punya dampak sekali. Maka mari, masya Allah, mari yang sudah punya harta yang sudah mencapai nisabnya wajib untuk dizakati, keluarkan zakatnya. Bagikan kepada orang-orang sekeliling kita yang paling dekat dulu ya. Yang paling dekat, kalau ada keluarga kita yang paling dekat dari keluarga kita, yang penting tidak orang yang wajib kita tanggung nafkahnya ya. Orang yang wajib kita tanggung nafkahnya bukan, tapi dari kerabat-kerabat kita dulu. Jangan sampean sedekah membagikan zakat kepada orang lain tapi keluarga sampean, kerabat-kerabat sampean enggak sampean kasih. Oh, kalau ngasih sama orang lain luar biasa, tapi saudaranya
hidupnya menggi, ya kan? Tiap hari cuma makan sama sambel, ya kan? Makan kadang cuma satu hari satu kali. Sampean jadi orang kaya, jadi pengusaha sukses, atau jadi petani yang sukses, atau jadi macam-macam lah. Punya tambang sukses. Kalau orang-orang lain bagi zakat banyak. Kalau bagi zakat sama ustadz-ustadz, kiai-kiai, sama orang-orang yang banyak, supaya dianggap hebat, itu ahli zakat dan tapi kerabat-kerabat sampean nggak pernah sampean kasih. Mereka hidup selalu masih dalam kesusahan dan lain sebagainya. Bukan orang yang baik. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah infak, memberikan nafkah yang baik itu bagaimana? Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina. Yang paling utama satu lil walidain, kedua orang tua. Wal aqrabina kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakina orang-orang miskin dan seterusnya. Itu. Jadi ingat, kalau kita sudah wajib zakatnya, siapa yang kita dahulukan? Satu, kerabat kita. Yang penting bukan orang yang wajib kita nafakoi. Ya, siapa yang wajib kita nafakoi? Ya tentunya anak-anak kita, istri saja ya. Kalau cuma satu, kalau banyak ya istri kita, anak kita, terus kemudian orang-orang yang berada dalam tanggungan kita. Orang tua, kalau orang tua kita sudah kondisi payah, sulit cari nafkah dan lain sebagainya, nggak ada penghasilan dan lain sebagainya, wajib bagi kita untuk menafkahi kedua orang tuanya. Wajibu 'alal musir nafaqatul musir. Wajib bagi anak yang mampu, yang diberikan keluasaan rezeki, kelonggaran rezeki, wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah payah dalam mencari nafkah. Ini luar biasa. Maka dalam kondisi musibah nasional pandemi COVID-19 ini, mari yang sudah wajib zakatnya, zakat malnya, tunaikan zakatnya. Yang kedua, zakat yang wajib adalah zakatul fitri ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah ini ya wajibnya 1 tahun 1 kali. Ya, kapan? Waktu wajibnya adalah malam Idul Fitri sampai sebelum pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri. Kalau ditakjil boleh Pak, boleh dilaksanakan sebelum daripada malam hari raya Idul Fitri. Sekarang mau berzakat, sudah masuk Ramadan, zakat fitrah ditakjil boleh. Apalagi dalam kondisi pandemi corona yang seperti ini ya. Mari kita segerakan zakat-zakat kita. Kalau ada di lingkungan kita yang menjadi mustahik, orang yang terkena dampak ekonominya dan lain sebagainya, ya segera kita kasihkan. Enggak apa-apa, enggak harus ke masjid, ngasihkan ke masjid itu enggak ada, zakat fitrah dikasihkan ke masjid itu enggak ada ya. Boleh langsung kita salurkan. Kalau kita salurkan lewat panitia zakat, itu namanya kita taukil, kita mewakilkan mereka untuk menasarufkan zakat kita. Jadi jangan kita punya keyakinan saya sudah membayar zakat sama panitia, itu enggak benar kita ya. Saya sudah membayarkan zakat lewat panitia. Bukan kok saya sudah membayarkan zakat lewat panitia. Saya sudah membayarkan zakat kepada panitia zakat, ini enggak benar. Enggak boleh membayarkan zakat kepada panitia zakat, itu enggak ada. Kalau amil itu beda dengan panitia zakat, ya. Beda dengan panitia zakat. Kalau kita membayarkan zakat ya kepada orang-orang yang hak menerima zakat. Karena sulit kita mencari, terus kemudian ada orang yang siap menjadi wakil mengelola zakat kita, namanya panitia zakat. Di masjid-masjid ada di masjid-masjid daerah kita ataupun di RT RW kita ada, yang enggak apa-apa. Mereka bersifat menjadi wakil kita dalam
menasarkan harta zakat kita. Itu saja keterangan tentang zakat wa tasuma Ramadan. Kata Rasulullah, Islam yang keempat adalah kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang ingat-ingat ya, yang syahadat tadi, kewajiban membaca syahadatnya itu tadi. Kalau orang mau masuk Islam maka wajib. Yang kedua, kalau muslim selalu wajib membaca syahadat ketika melaksanakan sholat. Kalau sholat, waktu qimah sholat, mendirikan sholat itu kewajibannya setiap hari. Ya, 5 waktu itu. Terus kemudian kalau zakat tadi sudah saya jelaskan, ada 2, baik yang mal, baik yang fitrah. Terus kemudian watasuma Ramadan. Zakat itu kewajibannya tidak tiap hari ya. Kalau zakat mal itu sesuai dengan nisabnya, macam-macam ini. Ada yang per tahun, ada yang per kali panen, itu. Terus kemudian kalau zakat fitrah itu setiap setahun sekali ya. Terus kemudian kita melaksanakan Islam itu ya juga melaksanakan puasa Ramadan. Seperti kita pada malam hari ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan 1441 Hijriah. Berarti kita kena wajib hukum puasa ini ya. Kita kena wajib hukum puasa. Ya kan? Itu kan? Barang siapa yang menjumpai Ramadan maka falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Orang yang menjumpai jusnya Ramadan kayak malam ini kan mulai masuk 1 Ramadan, berarti hukum wajib melaksanakan puasa sudah masuk pada diri kita. Ingat kemarin sudah saya jelaskan, jangan lupa tiap malam harus kita niat puasa Ramadan ya. Enggak boleh niatnya kita di pagi hari ataupun di siang hari, apalagi sore hari. Enggak boleh. Tiap malam ini niatnya di dalam hati ya. Nah, terus kemudian untuk sahabat-sahabat online, untuk mengantisipasi. Kadang kita akan lupa niat ini Pak. Maka kita taklid kepada Imam Malik. Kalau saya kan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan tiap hari wajib niat, tiap malam ini. Kalau enggak niat meskipun lupa, maka puasanya enggak sah, wajib qadha. Nah, tapi kalau Imam Malik ini boleh niat di awal, tapi niatnya langsung dijamak untuk 1 bulan. Nah, jadi tidak harus tiap malam, ya kan? Bagaimana lafadznya niat? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana kullihi. Ada kullihinya ya, ada kullihinya. Kullihi hadis sanati fardhillahi taala. Kalian Syafi'i enggak? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhillahi taala. Ada kullihinya. Saya niat berpuasa nawaitu shauma ghadin besok an adai fardhi syahri ramadhana dari mendatangi fardunya Ramadan kullihi sebulan penuh ya kan. Fardhi syahri Ramadannya sebulan penuh ini untuk. Nah ini boleh, sehingga ulama kita menjelaskan kalau kita niat taklid kepada Imam Malik, nanti kalau ada niat yang lupa ya, bukan disengaja ini, itu insya Allah kita sudah puasa yang kita laksanakan tetap sah, karena kita sudah mengantisipasinya dengan niat yang sebagaimana diajarkan oleh Imam Malik. Itu sebagian daripada guru-guru saya memberikan keterangan seperti itu. Puasa bulan suci Ramadan. Ini watasuma Ramadan. Terus kemudian yang kelima, Islam adalah kata Rasulullah tahujjal baita instata'ta ilaihi sabila. Engkau haji, melaksanakan ibadah haji instata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu perjalanannya. Kapan orang mampu melaksanakan, dihukumi mampu? Ini kalau kita misalnya ya sudah punya, kalau kita punya keluarga ini, kita punya harta yang bisa untuk mencukupi keluarga kita, zahaban wa iyaban, pulang pergi kita sudah memberikan maskan, hal-hal yang wajib ini kan,
satu kan, nafkah kepada seorang suami kepada istri yang wajib itu kan satu kan, maskan, memberikan apa itu namanya, tempat tinggal. Yang wajib dulu, mat'am, satu memberikan makanan, yang kedua malbas, memberikan pakaian, yang ketiga maskan, memberikan tempat tinggal. Setelah ini misalnya kita sudah bisa ngasih makan istri kita, anak-anak kita, bisa memberikan pakaian istri kita, anak-anak kita, kita sudah bisa memberikan tempat tinggal kepada istri kita, anak-anak kita. Tidak harus yang mewah, nggak ada, yang penting sudah normalnya dia bisa untuk dihukumi itu adalah rumah. Kalau kita kan dihukumi itu adalah rumah misalnya, jangan kok terus kemudian tempat tinggalnya, yang penting tempat tinggal itu ya pakai apa, pohon sawit, terus kemudian ditutup pakai terpal itu aja, ya itu kan tidak umumnya disebut rumah. Yang penting disebut rumah ya, normalnya disebut rumah itu bagaimana, kita sudah secara akal kita kan sudah bisa membayangkan itu. Setelah itu kita kan punya harta itu ya kan, ada rumah dan sebagainya. Kalau kita hitung-hitung, kita ternyata masih punya kebun ini. Ada kebun 1 kapling, yang di sana 1 kapling lagi, di sana 1 kapling, ada 3 kapling misalnya. Kita wajib haji enggak? Kalau saya hitung-hitung, kebun yang 1, kebun yang 2 kapling ini sudah bisa untuk saya menghidupi anak istri saya selama saya perjalanan di Mekah. Kalau yang 1 kapling saya jual, itu sudah bisa mencukupi saya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia kena hukum wajib haji. Kena hukum apa? Wajib haji. Karena apa? Harta rumah sudah ada, terus sudah ada harta yang bisa untuk ngasih nafkah keluarga, sudah ada, memberikan pelayanan keluarga kayak pakaian sudah ada dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita wajib haji. Harus kita niatkan itu ya. Jangan apa ya? Jangan kita terus berpikir, wah, tapi nanti kalau kapling ini yang 1 saya jual nanti saya jadi miskin. Jangan. Miskin kayak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean kondisi meninggal, padahal selama umur sampean pernah kena wajib haji, maka sampean nanti kalau punya tinggalan, punya tirkah, sampean meninggalkan punya harta warisan, harta tika sampean, nggak boleh langsung dibagi sama anak cucu sampean. Wajib ada harta yang digunakan untuk menghajikan sampean. Nah, ini menjadi masalah ini nanti. Nah, kalau sampean dulu pernah kena hukum wajib haji, misalnya ya, harus bilang sama anak-anak sampean, nah, saya dulu di waktu umur 40, umur 30, umur 40, umur 50 pernah kena hukum wajib haji karena saya punya kelebihan harta yang bisa digunakan untuk beribadah ke tanah suci. Tapi waktu itu saya belum sempat daftar, atau waktu itu saya masih malas mau daftar. Sekarang besok kalau mati saya ya nak ya, ini jangan dibagi semua ini. Sekarang saya kan kalau mau haji sudah payah ini, saya sakit, saya lumpuh dan lain sebagainya. Maka sisakan hartanya, bisa dihajikan batal, bisa anaknya yang berangkat atau keluarganya yang berangkat bisa nanti membatalkan haji, bisa haji batal lewat pemerintah juga bisa, menggugurkan kewajiban. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabat online. Besok akan kita bahas seputar tentang hadis arba'in yang kedua, penjelasan tentang masalah iman dan juga ihsan. Nah, ini sangat penting ini ya. Ini sangat penting. Insya Allah selama puasa ini ngaji online arba'in kita laksanakan pada jam 9. Bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit setelah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semoga kita semuanya sahabat-sahabat online senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh bagi yang tidak ada halangan ya. Terus kemudian kita diberikan taufik pertolongan oleh Allah untuk
dipermudahkan menjalankan ibadah taraweh meskipun harus di rumah ya. Yang kondisi daerahnya ini kondisi sudah berbahaya, maka enggak sholat taraweh di rumah. Rasulullah itu juga salat tarawehnya banyak di rumah daripada di masjid. Dalam riwayat itu 4 kali ke masjid. Jadi enggak apa-apa sholat taraweh di rumah, enggak menghilangkan fadilah daripada man qoma ramadhana. Barang siapa yang mendirikan malam di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tetap dapat fadilah yang seperti itu ya. Kondisi Covid corona seperti ini. Mari semoga kita semuanya, sahabat-sahabat online, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga dari berbagai macam virus-virus, dijauhkan dari virus corona dan lain sebagainya, dan virus corona senantiasa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita pada pertemuan yang ketiga kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.